Randy Fine, ya, Randy Fine itu anggota Parlemen Republikan, men-tweet di 11 Oktober, "If you go to Starbucks, you are supporting killing the Jews." Oke. Jadi Ini baru nih. Jadi Hah? boycott itu not necessarily from the side of supporting Oke. Tapi Palestina, tapi juga those who are supporting Israel. Boycott is everywhere, not only in Indonesia. Boycott can happen in input market dan output market, dan boycott is part of your human right. Kamu punya hak untuk memboikot gitu ya. Oke, selamat datang di podcast The Strategis Talk. Saya hari ini menjadi tuan rumah dan kita kehadiran tamu, yakni Pak Ibrahim. Selamat datang Pak Ibrahim, bagaimana kabarnya Pak? Terima kasih, Assalamualaikum Fatah, gimana kabar? Baik, terima kasih. Kabarnya baik. Pak Ibrahim, izin. Hari ini kan kita akan membahas mengenai apa yang telah ramai selama beberapa bulan terakhir, yakni mengenai konflik yang terjadi di Gaza, di Palestina. Nah, hari ini saya ditemani oleh Bapak, seorang ahli ekonom. Kita ingin membahas mengenai konflik yang ada di itu. Nah, tapi mungkin sebelum itu boleh nggak Bapak ceritakan mengenai latar belakang Bapak sendiri? Ya, terima kasih Fatah. Kita terakhir ketemu di kelas ekonomi digital tahun 2022. Oke, jadi saya kebetulan lulus SMA ya, lulus SMA tahun 98. Kemudian S1 di FEUI. Waktu itu ada program pemerataan kesempatan belajar disingkat dengan PPKB. Karena kalau nggak ada program itu mungkin sekarang saya tidak di sini gitu ya. Di tempat lain mungkin jadi santri atau jadi apa gitu. Kemudian saya lulus FEUI tahun 2002, 2004 saya lanjut S2, lulus 2006, 2008 saya dapat beasiswa ke Eropa, kemudian 10 tahun di Eropa, di beberapa assignment, 4 tahun pertama mengambil S3, kemudian postdoc, kemudian bekerja di Komisi Eropa sebagai researcher, kemudian kerja di salah satu UN University, universitas dari UN, PBB. Kemudian kembali ke Indonesia 2018 mengajar, dan saya diminta untuk sedikit membantu di SKSG tercinta, Sekolah Kajian Strategik dan Global, dan tentunya suatu pengalaman baru karena diberikan tugas untuk belajar lagi ya, nggak hanya ngajar tapi nggak belajar lagi karena kita harus melihat terutama di konteks saya industri halal, logistik halal, kadang-kadang mengajar di kawasan Eropa tentang perekonomian Eropa dan Amerika, tentu masih mengajar di Fakultas Ekonomi sebagai tempat yang membesarkan saya. Jadi secara akademik itu aktivitas saya sekarang. Oke, terima kasih Pak Ibrahim sudah mengenalkan ya cerita Pak Ibrahim yang kalau misalkan saya rangkum sudah keliling dunia dong, ya. Lumayan keliling dunia dan sekarang pulang kampung ya. Nah, tadi Bapak cerita ya mengenai pengalaman Bapak di United Nations, di Eropa, European Commission gitu. Dan sekarang saya ingin bawa nih expertise Bapak ke dalam diskusi kita hari ini gitu. Hari ini kita akan membahas ya mengenai konflik yang mungkin it remains same ya, konflik yang udah lama dari tahun 1947, but the pattern, the resistance is different sekarang kan. Kita mungkin melihat ya konflik antar Israel dan Palestina ini kan konflik yang sudah lama menyedot banyak perhatian, baik itu dunia timur maupun dunia barat ya, kalau misalkan pakai bahasanya Huffington's, clash of civilizations gitu. Nah, tapi nih secara ekonomi nih Pak, kebetulan expertise Bapak adalah in economics. Itu gimana sih Pak melihat konflik ini secara global Pak? Oke. Mungkin sebelum kita masuk ke ekonomi, of course ada ekonomi nggak bisa dipisahkan dengan dimensi yang lain ya, karena konflik Palestina, Middle East itu kan ada dimensi sejarah, dimensi politik ya, dimensi budaya, dimensi geopolitik ya, pertahanan keamanan dan sebagainya. Let's start this way, bahwa
7 Oktober 2023 itu adalah sebuah milestone yang baru, ya. Tentu kita penuh dengan keprihatinan dengan tingkat katastrofi yang ada, ya. Berapa ribu orang meninggal. Tapi ada satu kemenangan yang didapatkan oleh kemanusiaan. Kita menyebutnya humanity prevails. Kenapa? Karena hal seperti ini tidak sekali terjadi, ya. Ini terjadi berkali-kali, ya. Ada Nakba tahun 48, ada tahun 70-an, 80-an, sampai dengan sekarang. Bedanya apa? Di era digitalisasi ini, kamu belajar ekonomi digital, ya, dengan adanya network effect yang sangat kuat, maka berita tentang Gaza ini bisa sampai ke seluruh dunia in more real time dan reflecting both sides. Nah, selama ini apa yang terjadi? Selama ini kita sangat tergantung oleh legacy broadcasters. Orang tergantung dengan apa yang diliput BBC, apa yang diliput oleh Fox News, apa yang diliput oleh CNN, dan itu kemudian dianggap sebagai universal kebenaran universal truth. Nah, sekarang orang punya sumber langsung dari TikTok, ya, ketika wartawan-wartawan jalanan Palestina di Gaza mewartakan langsung gimana anak-anak kehilangan orang tua, displacement, sekolah dibom, Gaza rumah sakit dibom. Itu menjadi suatu tonggak never ever happen before, yang kemudian bahkan memecah opini tentang Palestina di dunia barat. Never ever happen before. Ya, di Amerika sama. Ya, walaupun memang Amerika multi race, ya, anggota DPR-nya ada Tayyip, ya, Rashida Tayyip, ya. Dia adalah anggota parlemen dari Palestina, ya. Jadi dan juga Eropa. Artinya sekarang kita bisa melihat first hand really what's going on, dan itu juga berimplikasi kepada aspek ekonomi yang mungkin nanti akan kita bahas juga. Jadi that first point bahwa milestone ini luar biasa. Milestone yang sangat mahal, tapi saya yakin in the long run akan ada perubahan yang sifatnya struktural terhadap cara pandang kita terhadap konflik ini. Oke. Biasanya kan kita melihat di luar, ya, boykot ke suatu perusahaan. Tapi yang Bapak maksud within company itu seperti apa? Ya, misalnya Starbucks. Starbucks itu the first couple of days sesudah 7 Oktober kemudian Israel melakukan serangan yang luar biasa, agresi yang justru menyebabkan banyak sekali kematian, gitu, ya. Yang terjadi adalah Starbucks Workers United, mereka menulis solidarity with Palestine on social media. Starbucks Workers United ini siapa gabungan dari 300 gabungan workers di 300 store di Amerika. Semacam apa ya kita sebut? Asosiasi buruh, ya. Asosiasi buruh. Benar. Nah, itu yang menarik. Yang pertama mengkondem adalah Starbucks Community, Starbucks Workers Community, walaupun Twitternya sekarang dicabut, ya. Twitternya karena pressure segala macam dicabut, gitu. Nah, kemudian yang menarik adalah pada 11 Oktober 2023, ya, bukan orang Indonesia, bukan influencer dari negara Muslim. Randy Fine, ya, Randy Fine itu anggota parlemen Republikan, men-tweet di 11 Oktober, "If you go to Starbucks, you are supporting killing the Jews." Jadi boycott itu not necessarily from the side of supporting Palestina, tapi juga those who are supporting Israel. Karena waktu itu mereka berpikir bahwa si Starbucks Workers Community itu merepresentasikan Starbucks. Betul. Of course tidak, gitu, ya. Of course tidak, karena mereka cuma 300 dari berapa ratus ribu store-nya Starbucks seluruh dunia, gitu. Ini berarti beda, ya, sama boykot yang biasanya, ya. Pasar input. Jadi ceritanya gimana? Ceritanya berbeda dengan di Indonesia. Indonesia, I think mungkin 95% orang jelas lah kita pro Palestina, gitu, pro humanity, pro Palestina. Kalau di Amerika kan mereka punya ikatan emosional dengan Jewish community yang sangat kuat, karena mayoritas
decision makers di parlemen, di media itu adalah Jews. Nah, sekali lagi seperti tadi saya jelaskan dengan rapid digitalization dan tools di mana orang bisa melihat what is really going on, kemudian masyarakat itu terbelah. Dan termasuk di kampus-kampus. Jadi di Harvard itu beberapa kali terjadi demo antara pro dan anti Palestina. Ya, lebih tepatnya pro dan anti serangan Israel. Ya. Nah, kemudian sampai dengan laporan dari ABC News ya, sampai dengan ada 30 organisasi kemahasiswaan di Harvard. Kemudian sign up menyatakan mereka tidak setuju dengan operation yang dilakukan oleh Israel, oleh IDF. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh Bill Ackman? Ya, Bill Ackman itu seorang direktur di hedge fund di Amerika yang punya link ke hampir seluruh CEO di sana. Berarti Bill Ackman part of Wall Street. Ya, part of Wall Street, part of business community yang sangat kuat di US. Apa yang dia katakan? Have been asked by a number of CEOs if Harvard would release a list of members of each of the Harvard organizations that have issued the letter yang support Palestina, we will make sure, kalimat verbatimnya adalah so as to ensure that none of us will hire any of their members. Ini boykot bukan? Boykot. Kalau misalnya Webster. It is boykot. Artinya apa? Orang yang berbeda mengekspresikan sesuatu dan karena dia punya power untuk menentukan monopsoni. Orang yang punya power untuk membeli atau tidak labor, dia tentukan pokoknya lu yang kemarin terlibat demo anti Israel di Harvard, pastikan nama lu tidak akan pernah kita rekrut. And can you imagine itu terjadi di perusahaan-perusahaan yang very powerful. Apa yang terjadi next day ya, kita bayangkan di BEM apa segala macam, anggota-anggotanya banyak yang resign. Organisasi kemanusiaan banyak yang kemudian menarik dukungannya. Itu kan mematikan aspirasi, right? Jadi intinya apa? Di segmen ini kita cerita bahwa kalau ada yang komentar, oh boykot dasar negara berkembang, nggak ngerti. You are wrong, my friend. Ya, it happens everywhere dengan motif yang berbeda-beda, gitu. Ya, Bill Ackman apa untungnya dia bilang? Apa motifnya dia bilang? Lu kalau demo Palestina lu nggak boleh direkrut dengan the whole CEO yang link dengan saya. Itu kan nggak benar namanya. Gitu. So it's part of your identity. Apalagi ini kelihatannya basically. Bill Ackman kalau misalnya kita pakai rational economy, Harvard graduate is very good. Top level, top tier gitu kan. Top tier, Tapi Bill Ackman bilang, enggak, lu nggak boleh masuk ke kita gitu. Itu kan ada selection. Bukan rasio ekonomi. Lebih tidak rasional lagi. What's the logic gitu. Siapa yang mau nolak Harvard? Siapa yang mau nolak? Seperti itu kan. Jadi itu purely biased towards political opinion yang dimiliki oleh anak Harvard yang kebetulan membela Palestina. Betul. Dan nggak semua mereka dari negara Middle East. Gitu. Jadi kita memastikan dulu konteksnya bahwa boycott is everywhere, not only in Indonesia. Boycott can happen in input market dan output market, dan boycott is part of your human right. Kamu punya hak untuk memboycott gitu ya. Mungkin itu dulu. Nah, boycott happen in input and in output market. Tapi kira-kira Pak, kalau misalkan dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya, saya melihat boycott yang terjadi hari ini lebih dalam ya Pak, dampaknya gitu. Apakah sebenarnya ada nggak sih Pak, kalau misalkan saya lihat, apakah bakal seberapa jauh sih Pak dampak dari boykot yang ada dari kedua sisi dari mereka yang mendukung atau dari mereka yang menolak itu kepada business as usual multinational companies or those who attacked by boycott. Kalau kita ngelihat dimensi Indonesia sekali lagi this is my personal opinion. Saya tidak ketika saya bicara seperti ini saya tidak terafiliasi. Maksudnya ini my personal opinion. Saya tidak menyarankan, saya tidak melarang.
Look, kita udah 3 bulan nampaknya saya tidak pergi ke restoran topi miring, ya, tidak pergi ke restoran apa namanya seorang pensiunan tua, gitu ya. Saya tidak pergi ke restoran, and we are survive. Iya. Jadi dampak bagi konsumen seperti kita punya choice, ya kan? Rational, just rational behavior lah. Kita bisa punya choice. Di rumah misalnya, from household economic perspective, saya sama istri diskusi, iya ya, kita jadinya pesan ke Mbak Farah jadi tiap hari nih. Yeah. By the way, Mbak Farah is somebody buka PO makanan. Hampir tiap hari nih. Terus kita sadar, ya juga ya, biasanya untuk spending A, B, C gitu ya. Dan sekarang kita local economic development. So basically, sebenarnya, ya, mungkin ini perlu telaah yang lebih dalam. Sebenarnya ini akan menjadi zero sum game menurut saya. Dalam artian seperti apa, Pak? Orang akan lari ke tempat lain. Ketika kita mengurangi konsumsi di particular produk from restoran A, kita akan pindah ke restoran B. Betul. Jadi secara perhitungan makroekonomi, it will remain the same. Bahwa total household consumption di Indonesia akan tetap 53-55%. Gitu ya. Larinya kemana? Larinya biasanya ke toko, ke retail franchise A, B, C misalnya, saya ganti ke PO-nya Mbak Farah itu tadi. Farah misalnya. So what's the difference untuk makro? From macro level mungkin nggak begitu nampak gitu loh. Nah, the good thing adalah dari data Susenas, ya. Yuk, langsung masuk. Atau ini Pak, sebenarnya saya dari tadi pernyataan Bapak. Oke. Berarti kalau misalnya saya lihat krisisnya itu atau dampak atau boykotnya ini secara makro beda ya. Kalau misalnya kita lihat di krisis ekonomi, people tend to savings rather than tend to spending. Tapi ini bukan saya melihat lebih ke reallocate. Okay. Jadi lebih ke realokasi gitu, bukan terus stop spending. Kalaupun orang sekarang lebih precaution, itu dampak lain lah. Itu kan ya ekonomi condition itu kan influence many aspek kan. Ya, karena ada election, karena apa segala macam, orang mungkin wait and see segala macam. Itu harus kita isolate, itu problem yang lain. Cuman di yang sekarang itu kalau kita relate ke problem di Palestina adalah emotionally orang hanya reallocate. Dia mungkin nggak makan ABC yang mereka pikir we perceive atau they perceive ada bagian yang berkontribusi terhadap yang kita nanti bahas lagi ya. Kemudian mereka pindah ke tempat lain. So actually agregat levelnya mungkin akan sama saja. Sama. Nah, tapi gini Pak, bagaimanapun MNC companies di Indonesia kan terkena dampak ya. Ya. Nah, dan kalau misalnya kita lihat di sosial media, itu kan kadang kayak suka ada narasi gini. Oh, ini boykot bikin lapangan pekerjaan hilang atau apa gitu dan sebagainya gitu. Misalkan salah satu medsos bilang, salah satu akun bilang misalkan ini boykot ini bukannya Israel yang bonyok tapi malah kita yang bonyok. Kita maksudnya kan orang Indonesia gitu kan. UMKM kita yang bonyok dan sebagainya gitu. Nah, tanggapan Bapak menurut ini perihal isu ini gimana nih Pak? Apakah memang benar-benar MNC companies ini the culprit atau pelakunya benar-benar, atau sebenarnya ya adalah strategi yang hilang atau apa gitu? Ada beberapa cara pandang. MNC company terutama untuk food, restoran chain atau food and beverage in general itu secara ekstrim. Ya, secara ekstrim dibagi menjadi 2 pendekatan. Yang pertama adalah perusahaan-perusahaan yang heavily chain dan perusahaan-perusahaan yang heavily franchised. Yang satu terkonsentrasi terpusat seperti Starbucks. Yang satu heavily franchise seperti McD. Jadi McD itu yang benar-benar dimiliki oleh McD, ya, itu 5%, ya 5-6%. Jadi sisanya memang license. Struktur perusahaannya beda ya Pak sama Starbucks seperti itu. Beda. Kalau Starbucks cuma Starbucks. Ya, as little as I read ya dari reference seperti itu. Jadi mereka berbeda. Nah, sekarang kita lihat untuk yang totally majority adalah license ya atau franchise seperti McD itu. Sebenarnya
mereka punya satelit-satelit ya yang bisa berbeda dengan headquarternya. Saya nggak tahu apa saja yang beda-beda, bisa beda atau nggak beda. Cuman McDonald the day ketika McD memberikan bantuan makanan ke IDF, pada saat yang sama McD di Middle East, ya di Saudi Arabia, di Qatar, di Dubai, di Turki, itu langsung bilang we are disassociating ourselves dengan McD Israel. Oke. Jadi mereka udah bilang gitu. Jadi kalau misalnya saya lihat ya, McD ini antara satu di negara dengan negara lainnya, mereka bisa berbeda. Jadi McD Malaysia, they say mereka mengirim bantuan ke Palestina. McD Indonesia juga sama, McD yang lain sama. Cuman memang the problem adalah bahwa setiap negara itu kan harus bayar license fee. Nah, license fee ini yang kemudian masuk ke McD Global. Ya, McD Global ini yang kemudian ya keputusannya kita tidak tahu gitu. As many as other US-based company yang sangat strong tied dengan Israel, ya unavoidedly ya mereka mungkin akan spare. Saya coba cari berapa sih sebenarnya McD mengirim funding ke Israel. I couldn't find. Tapi mungkin ya somewhere di sana pasti ada gitu ya. Mungkin ada atau pasti ada gitu, sebagai perusahaan yang heavily di bawah punya ties kuat dengan Israel. Artinya apa? Memang masing-masing McD itu punya deregulated regulation gitu kali ya. Detailnya gimana saya nggak baca aturannya. Beda-beda. Nah sekarang gimana standpointnya? Ya benar, ya McD Indonesia ayamnya ayam dari Pak Jarwo misalnya ya. Karyawannya karyawan dari lokal kita gitu. Semuanya everything dari kita, bumbu dari kita. Tanah yang disewa tanahnya Haji Musa misalnya. Ya, everything is coming from us. Artinya apa? Artinya ini merupakan arena di mana license owner itu menurut saya harus lebih tegas kepada konsumen. Gitu. Dan di semua perusahaan-perusahaan yang tadi saya sebutkan, ya mestinya ada satu upaya ya untuk lebih tegas memposisikan bagaimana stand mereka terhadap konflik ini. Menurut saya demikian. Tapi tadi kalau menurut Bapak sendiri Pak, dari yang sudah ada, Bapak ngeliatnya apakah itu sudah dilakukan atau belum ya Pak? Ya, sebagian sudah dilakukan. Ya, tentu kalau kita lihat di Instagram, di sosial media beberapa perusahaan yang kita sebutkan tadi aksi donasi gitu ya. Kemudian misalnya aksi sumbangan ke Red Cross, bukan Red Cross, Palang Merah. Bukan Palang Merah, Bulan Sabit. Bulan Sabit ya, misalnya. Tapi menurut saya it's my personal opinion. Itu belum cukup menurut saya. Kenapa Pak? Karena gini, di semua perusahaan-perusahaan besar seperti itu, ya, kita jangan dijadikan sebagai sasaran tembak. Kita means konsumen ya. If things happen dengan karyawan saya, maka kamu yang salah. Iya, itu saya suka ngeliat ya beberapa perusahaan. Nggak gitu caranya. Kalau sampai saya memecat karyawan saya, itu adalah salahnya konsumen yang tidak mau datang dan memboikot produk-produk kita. Menurut saya itu cara pandang yang salah. Menurut saya di era sekarang, the C-level ya. McD kan di sini di-own by big company lah ya. KFC juga sama misalnya. Terus they have to do something. The C-level should do something. Ya, saya jelaskan ya di struktur organisasi bisnis di suatu perusahaan itu seperti apa. Jadi kita nggak bisa imagine bahwa orang di struktur perusahaan seperti itu sama dengan orang punya karyawan di toko kelontong misalnya, atau punya karyawan di warung sate misalnya. It's more complex layer. Jadi salah satu fungsi manajemen di suatu perusahaan adalah risk. Ya, resiko itu biasanya di satu divisi sendiri, manajemen resiko ya, entah dia under compliance director atau under kepala divisi resiko
yang pasti fungsi itu melekat pada fungsi board. Melekat pada fungsi board, entah nempel ke CEO-nya, direktur utama, entah spesifik di wakil direktur tentang resiko, entah masuk di BOD Means One, ya manager, itu pasti ada. Nah, the fact bahwa you are US based license company beroperasi di negara yang mayoritas Muslim di konflik seperti ini, kamu pasti punya apa yang disebut dengan profil resiko. Risk profile. Bukan harusnya, pasti punya, karena setiap tahun itu perusahaan akan membuat kita sebut sebagai semacam RPJM-nya. Ya, setiap tahun kita punya rencana setahun ke depan di company itu kita ekspansi berapa, konsumen target apa, produk baru apa, itu didiskusikan. Ya, every other month mereka akan mendiskusikan itu. Dan salah satunya adalah fungsi manajemen risiko itu. Ya, fungsi manajemen risiko itu pasti ada. Jadi sekali lagi ini adalah company, ya, ini company punya employees, punya konsumen, punya konflik besar di luar tata surya mereka gitu. Yang mempengaruhi Yang mempengaruhi. Nah, seakan-akan sekarang spotlightnya di konsumen. Konsumen itu kalau boykot kita bakal ini nih layoff karyawan. Enggak dong. That's the reason you are paid. Itu reason kalian dibayar mahal di C-level adalah to think bagaimana menyelesaikan masalah seperti ini. Ya of course kalian pasti ngerti lah. Kamu perusahaan US based di Muslim country gitu. Kamu ngerti nature marketnya seperti apa. Kamu ngerti gimana shifting demand terjadi. So what company should do adalah jangan kemudian menurut saya jangan kemudian teriak-teriak ke pemerintah, menyalahin konsumen. Tolong dong itu konsumen di encourage buat beli, nggak bisa kayak gitu. You have to do your part to negotiate ke global level, to communicate. Ya, gimana caranya communicate lah. Misalnya ngomong we are disassociated dengan global McD pada saat ini. McD Middle East ya. Kayak McD Middle East misalnya, atau kita kita tidak terhubung sama sekali, atau misalnya I don't know how the arrangementnya seperti apa ya. Misalnya I don't know ini works atau nggak works. Misalnya ngomong the whole process ketika isu tentang Middle East ini tidak resolve, maka our company tidak membayar license fee ke global. Sampai durasi di mana konflik ini terjadi, so that our customer will be ensured bahwa tidak ada 1 sen rupiah pun uang dari mereka yang terkirim ke global dan kemudian the other side of the coin digunakan untuk membiayai IDF atau Israel. Kalau statement itu muncul, setidaknya itu akan reduce tension, karena kita tahu bahwa duit kita nggak buat ke sana nih, gitu ya. Statement itu harus muncul dulu, dan itu fungsi dari C-level, itu fungsi dari manajemen gitu. Jangan semuanya ditekan ke konsumen, itu nggak fair namanya. Berarti kerugian yang dialami oleh perusahaan-perusahaan MNC itu sebenarnya bisa dimitigasi ya? Menurut saya bisa dimitigasi. Karena apa? Karena from the side of customer, ya, kita juga tahu lah yang direkrut mereka itu siapa. Itu saudara-saudara kita sendiri. Mereka yang mungkin orang tuanya lagi sakit, butuh biaya buat anaknya, butuh biaya dia sekolah. Beberapa baru merasakan bisa bekerja di pekerjaan formal. Kita harus bersimpati. Itu apalagi kita di ekonomi, itu berarti transisi dari informal labor ke formal labor, itu upaya yang luar biasa. Bagus. Ya, di tengah kondisi seperti ini ada employment creation. Nah, tapi sekali lagi fungsi yang tadi juga harus diingat. Fungsi manajemen. Ya, manajemen function C-level company yang harus bisa mengkomunikasikan ini ke konsumen. Ya, talk about business canvas lah. Business canvas itu satu kotak besar. Isinya adalah understanding your customers. Dan itu yang menjadi tugasnya C-level. Nah, saya mungkin ingin ya mau lihat kalau menurut Bapak nih, tadi mungkin saya akan balik lagi ke soal realokasi. Nah, yang tentang realokasi spending nih, kira-kira gimana ya menurut bakal
implikasinya bakal sejauh apa ya mereka akan merealokasi dan sebagainya gitu dan ke perusahaan MNC itu. Jadi misalnya ini data Susenas ya. Tadi saya mau ceritain kemudian kita kepotong sedikit. Data Susenas kita itu menunjukkan pergerakan yang luar biasa. Kita dulu belajar di ekonomi bahwa negara yang maju itu dia akan lebih banyak non-food consumption dibandingkan dengan food consumption. Ya kan? Kemudian kalaupun dia masuk di food consumption, maka dia akan lebih masuk ke restoran dibandingkan dengan masak sendiri. Indikatornya gitu. Nah, sekarang kita lihat ya bahwa dari data Susenas, rata-rata konsumsi ayam ras rumah tangga ya itu meningkatnya hampir double setiap tahun. Hampir double setiap tahun. Jadi dari sekitar sekarang 6 kg ya tahun 2021 data terakhir yang saya dapatkan 6 kg per rumah tangga per tahun se-Indonesia loh ya. Ini berarti Indonesia ada berapa? 40 juta rumah tangga mungkin, tinggal dikalikan aja berapa gedenya. Kemudian dia meningkat hampir 2 kali lipat dari konsumsi ayam ras di tahun 2020. Dari sekitar 3,5 ke 6. Hampir double. Artinya apa? Demand kita emang tinggi banget. Demand kita emang tinggi banget. Dan tadi yang saya bilang dengan relokasi. Ketika kamu sudah misalnya tergantung dengan ayam, you have family, 3 orang anak misalnya tergantung dengan ayam, you will find a way untuk memenuhi itu. Gitu, entah masuk, I don't know, saya nggak sebut merek ya, misalnya I don't know, mungkin chicken wing atau apa gitu ya, atau perusahaan-perusahaan ayam goreng pinggir jalan, perusahaan-perusahaan yang tidak harus dari license company gitu. Pasti itu akan terjadi. Kenapa? Karena trennya memang demand for chicken kita itu setiap tahun meningkatnya double. Itu tadi yang saya bilang, relocation itu pasti terjadi. Karena demand-nya udah ada gitu. Dan it happens juga dengan kopi, it happens juga dengan yang lain-lain gitu kan. Dan salah satu juga tanda di transisi demografis itu adalah ada beberapa staging kan. Di salah satu staging itu adalah bahwa konsumsi rice-nya turun dan konsumsi non-rice-nya turun. Ya kan? Itu makanya orang geser dari beras ke burger misalnya. Itu kan juga dari beras ke gandum, ke roti. Itu juga secara ilmu ekonomi itu juga transisi gitu ke arah yang peningkatan. Nah, karena itu terjadi, otomatis dia akan cari yang lain gitu, entah lokal, entah apa gitu. So that's relocation. It does not mean ketika boycott itu masyarakat berhenti mengkonsumsi jenis barang itu, tapi they will find a way lah. Kalau anak-anak di rumah biasanya, Bu ayam, ya try away lah, something else untuk mendapatkan nutrien yang sama. Mungkin itu. Jadi kalau balik lagi ya, saya coba kombinasikan antara tadi informasi soal data Susenas ya, dengan yang strategi perusahaan tadi. Sebenarnya perusahaan simply ya, kalau misalkan saya lihat perusahaan memang tidak mengambil langkah yang tepat untuk menjaga demand yang meningkat terus ini ya, ketika kasus. Nah, kalau menurut Bapak nih, saya mau lihatnya moving forward ya, dengan strategi perusahaan yang sudah diambil beberapa saat terakhir dan sebagainya. Mungkin nggak sih Pak, perusahaan-perusahaan MNC yang merugi ini itu bisa kembali ke kondisi bisnis as usual? Ya. Saya kasih catatan dulu ya. Kita belum tahu merugi atau tidak. Karena tahun buku Q4 itu belum keluar. Jadi Q4 itu mungkin baru keluar di Februari, Maret gitu. Baru kemudian complete picture-nya bisa kelihatan. Atau late Januari mungkin yang kelihatan. Jadi we don't know yet ya. Memang beberapa yang tadi kita sebutkan itu di Q3 bahkan sebelum konflik pun mereka agak turun karena memang masyarakat sendiri spendingnya agak turun ya, agak turun karena satu dan lain hal ya. Jadi menurut saya this is the test ya, this is the test for management bagaimana menyikapi hal ini. Jadi back to the question yang tadi kita udah bahas ya, bahwa let's say kayak McDonald. McDonald itu secara revenue
itu lebih tinggi didapatkan oleh their own operating company. Yang cuma 5% tadi, kontribusi revenue tinggi banget. Yeah. Ya. Tapi kalau mereka kurangi dengan COGS, ya, akuntansi satu nih, cost of goods sold-nya, itu akan lebih rendah daripada mereka terima license fee. Makanya kenapa kemudian McDonald misalnya itu heavily into license, karena emang duitnya lebih banyak dari license. Walaupun revenue-nya lebih banyak dari kalau mereka operating sendiri. Ya mending gue tinggal nunggu license dong daripada kita operating dan kemudian nggak ini. Nah, artinya apa? Artinya saya menduga bahwa unless ada radical statement ya dari konflik ini gitu, radical statement, perubahan statement. Ya sekarang mereka udah mulai melunakkan. Mereka CEO-nya juga mulai bilang bahwa kita pro kemanusiaan ya siapapun gitu. Ini boykot agak sedikit lebih panjang. Oke. This is not like boykot. Mohon maaf ya 212 misalnya. Ini beda. Ini beda karena ini a bit structural. Menurut saya ini a bit structural. Dan orang udah mulai tes juga kan. Tesnya gimana? Gue lihat gue 3 bulan fine aja. Kita bisa cari substitusi kok gitu. Jadi awalnya orang mikir ya paling minggu depan udah lupa. Atau bulan depan enggak. Ini rada beda menurut saya. Ini bakal lebih struktural. Dan ketika kita udah lewat 3 bulan dan everything is okay, they will continue go on. Gitu orang dan akan bandel konsumsi rumah tangga akan menemukan satu normality lagi gitu. Ternyata bisa survive kita. Anak nggak protes juga gitu misalnya gitu. Jadi itu yang akan terjadi. Makanya ya nggak bisa nggak ya harus ada sesuatu yang lebih radikal. Misalnya di Indonesia itu tadi disassociated lebih berani ya. Lebih berani lagi gitu. Misalnya convincing customer bahwa gue jamin kok nggak bakal ada uang kalian yang masuk ke sana. Mungkin dengan itu orang sedikit lebih terconvince untuk orang-orang yang menganggap bahwa konflik ini merupakan sesuatu yang mereka harus bela karena menyangkut harga diri, menyangkut apa yang mereka pahami sebagai membela sesama. Entah sama muslim atau sama orang yang teropres sepanjang waktu gitu. Oke, apalagi kalau misalkan saya boleh kasih komentar ya Pak. Kalau misalkan dilihat-lihat beberapa tahun terakhir ini kan saingannya MNCs, McD dan sebagainya kan udah mulai banyak ya Pak. Ayam geprek. Terus ya ibaratnya masyarakat udah melihat ada banyak substitution. Atau Starbucks kan dari lokal kita udah banyak yang kopi kenangan, kopi apalagi udah banyak gitu. Saya rasa memang akan ini ya. Starbucks might be slightly different. Kenapa tuh? Maybe slightly different. Karena beda perusahaan beda ini ya. Selain bukan. Saya ngerasa segmentasi dari McD atau yang lainnya itu ada banyak irisan yang sama. Dan menurut saya produknya lebih mass production. Lebih kalau di Indonesia ya itu lebih ke kelas menengah tapi nggak terlalu tinggi gitu ya. Menengah menurut saya ya. Starbucks a bit higher. Karena harganya lebih mahal daripada. Jadi ketika mereka sudah punya loyalty customer, mungkin mereka agak sedikit lebih bertahan dan terlebih secara umum ya kalau kita lihat ya mereka lebih menengah ke atas dan biasanya lebih value mungkin not really into not attached ke boycott ya. Menurut saya nggak terlalu ada attachment menurut saya. Jadi terutama beda dengan Starbucks di Middle East. Kenapa? Karena ya mereka kaya banget. Middle East is very very rich sehingga Starbucks is like pinggir jalan juga gitu ya. Mereka nggak punya problem dengan purchasing power. Nah itu mungkin akan terpengaruh. Di kita Starbucks itu lebih ke a bit of upper echelon dan mungkin punya konsumen yang loyal. Punya konsumen yang loyal gitu. Sehingga mungkin maybe ya mungkin pengaruhnya kalaupun ada less affected dan food chain. Nah tadi ini kan konteksnya di sektor-sektor food production sih ya Pak. Nah menurut Bapak nih saya mau kira-kira gimana nih buat sektor yang non food, tersier kita sebut mungkin tersier atau apa yang di satu sisi mereka punya
substitutnya nggak banyak ya. Contoh komputer atau apa gitu kan. Good point. We are entering the core of the discussion. Tapi di satu sisi apa ya? Ini kan bukan produk yang dibeli setiap hari gitu. Ya, itu kira-kira menurut Bapak gimana? Oke. Saya refresh pertanyaannya untuk saya sendiri ya. Oke. Biasanya kan gini. Lu boykot McD, KFC, Burger King, misalnya nih ya, di sosial media, betul. Starbucks, lu boykot Facebook dong, lu boykot TikTok dong, bener nggak? TikTok sih enggak ya, lu boykot Tiongkok, Instagram lah, US companies, and that statement is wrong. Karena apa? Kita kan belajar digital economics. Karena apa? Ini mulai seru nih karena ini ranahnya Bapak nih. Karena apa? Yang satu adalah normal goods. Yang satu adalah network goods. Oke. Bedanya apa? Value dari normal goods itu di mana? Bisa dipakai sehari? Bukan, nilai yang kita dapatkan dari normal goods adalah ya barang itu sendiri. Iya. Ya kan? Barang itu sendiri ya burger. Ayam ya ayam gitu ya. That's the value. The value of digital product adalah network. Iya. Kita ikut-ikutan teman. Efeknya, kita ikut-ikutan. Jadi yang mendukung value dari network, who is the owner of the value of the network? Siapa? The owner of the value of burger adalah perusahaannya. Iya. The owner of the value of product adalah digital product adalah konsumen. Kita semua gitu. Jadi nggak fair. Itu padanan yang salah. That's why orang harus belajar digital ekonomi biar tahu network effect itu apa. Jadi yang berkontribusi dari pembentukan value of Facebook dan Instagram adalah usersnya, bukan barangnya, gitu ya. Jadi kenapa mereka tumbuh? Karena kita, karena couple of billion people yang kemudian menggunakannya sehingga network size-nya meningkat, login, switching cost-nya tinggi, orang nggak bisa gerak dan sebagainya. Tapi kontributor utama dari pembentukan value adalah kita. That's why kita berhak untuk menggunakan at any time, karena itu milik kita. Value-nya dari kita gitu. Platformnya mereka yang bikin. Value-nya adalah itu tadi yang kita pelajari, ada network effect ya. Ketika semakin banyak pengguna, then we value product higher. So, the value generator-nya adalah kita. That's why there is no reason buat kita untuk quit dari platform tersebut because we create in the creation of the value. Berarti strategi boykotnya beda ya, Pak? Beda, strategi boykotnya beda. Dan untuk network produk kita nggak perlu boykot. As we are part of the ownership dalam pembentukan value-nya. Gitu. Dan juga tentu alasan lain adalah kalau kita boykot kita nggak punya informasi, kita nggak punya platform untuk voicing. Itu pun udah diboykot loh. Itu pun udah diboykot. Kenapa? Karena mereka punya standar menurut aturan community bahwa posting kalian adalah posting yang gini-gini. Itu namanya tidak net neutrality. Justru mereka yang melakukan boykot terhadap kita. So cara boykot di network effect adalah bukan kita keluar, tapi mereka melakukan filtering. Ini sesuai, ini enggak. Walaupun sekarang agak beda ya. Sekarang menurut saya lebih fleksibel. Sekarang Instagram pun fleksibel. Kenapa? Karena value-nya di kita. Karena value di kita. Dua, karena apa? Karena apa? Karena ada alternatif. Karena alternatif. Kalau lu main terus di banning, orang mungkin lari ke TikTok semua. Orang lari ke sosial media yang lain gitu. So that's the good thing. Makanya Nikki Haley ya salah satu orang yang sangat powerful dan sekarang lagi running for president juga bilang bahwa TikTok is very dangerous. Karena nggak bisa. Nah, mereka mau nge-banning TikTok gitu. Dia usul mau banning TikTok. So you are going backward. Basically kamu jadi Kim Jong Un sekarang. Kalau satu media kamu stop karena you are not able to control the truth. Ya itu berarti kita balik ke belakang dong. Gitu. Wah, ini menarik nih. Nah sekarang saya bertanya nih, oke lah kita nggak bisa boykot sektor-sektor yang digital gitu kan. Tapi menurut Bapak nih, sejauh apa sih kita bisa
make ini nih bisa menekan provider, kita sebagai konsumen bisa menekan provider untuk keep the information remain flows. Ya, for that is possible. Saya cerita apa yang nggak possible, apa yang possible. Iya, silahkan. Kita dulu pernah melakukan satu kajian. Maksudnya kita means when I was in European Commission, ada satu kajian itu melihat si bisnis canvas-nya, kita seperti big tech ya, big tech companies itu seperti apa. Microsoft, Google gitu ya. Itu seperti apa, Amazon gitu ya. Dan kalau kamu lihat bisnis canvas mereka, almost always itu akan ada satu kotak Israel. Entah di bagian R&D-nya, entah di bagian apanya, there's always involving plan mereka atau research base mereka di Israel. Artinya apa? Cannot untuk digital teknologi ya memang hardware terutama layer 1 kalau kita belajar agak berat ya, teknologi dependensi kita nggak punya pengganti gitu ya. Kalau di karena di SKSG itu ada KTTI, Kajian Timur Tengah dan Islam. Ya, ini ada satu bagian KTTI yang mau saya bring ya. Ada satu yang mengatakan bahwa kalau kamu melihat kemungkaran, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Kalau kamu punya power, pakai power. Kalau nggak bisa, falam yastati fabilisanihi. Kalau enggak, ngomong aja. Kalau zaman sekarang nulis aja di Instagram lah. Itu sebagian dari kita mendefense. Falam yastati fabiqalbi. Ya kalau emang udah lemah banget, opsi 1, 2 nggak bisa, ya at least kamu pakai, tapi doesn't mean ketika kamu ngetik di sini ini kita mendukung operation, nggak gitu. Jadi ada layering gitu. Kalau saya melihatnya seperti itu. Something bisa kita kontrol, something beyond our control, ya udah jalanin aja. Nah, saya menarik nih. Kalau misalnya di ekonomi digital kan ada beberapa layer ya. Layer 1 mungkin isinya Intel atau ASML gitu kan. Mereka-mereka yang barriers to entry-nya besar sekali. Dan sekarang dimiliki banyak connected with Israel gitu kan. Layer 2 telekomunikasi atau apa gitu. Layer 3 ya kita berarti kan konsumen Facebook itu. Layer 3 internet. Maaf ya, internet dan baru itu. Nah, kalau menurut Bapak nih sejauh mana sih kita bisa not taking control tapi influence ya ke tier itu gitu. Karena mungkin kalau misalnya Bapak ingat kita tahun 2008 atau 2000 kan di DPR pernah rame ya karena salah satu BUMN kita ternyata punya kerjasama kontrak sama Israel gitu. Dan mungkin saya kurang tahu sekarang bagaimana gitu. Nah ini menurut Bapak gimana nih? Karena kan teknologi mostly di mereka gitu kan. Iya. Layer 3 dulu. I think layer 3 itu I don't know ya, tapi of course kita tidak memboikot platformnya. Cuman voice di sosial media itu sebenarnya kalau sekarang maybe 70-30 atau 80-20 in favor of supporting Palestina menurut saya. Kalau lebih banyak jauh lebih banyak yang mendukung Palestina daripada Israel. Jadi orang menggunakan platform itu justru untuk menginformasikan dan voicing pandangan mereka ya terhadap konflik yang terjadi. Mungkin saya nggak tahu, it's not relevant for current discussion ya, tapi kita juga tahu current conversion rate ke Muslim itu tiba-tiba tinggi banget gitu ya. Karena apa? Karena mereka menggunakan layer 3 untuk telling the truth what's really going on dan bagaimana kita bisa mempotray the real condition sekali lagi against what is being reported by the legacy broadcasters. Layer 3 I think oke lah. Kita bisa isolate itu arena di mana pertempuran itu terjadi, pertempuran idea dan sebagainya. Layer 2 itu kan telekomunikasi. I don't think kita bisa berbuat banyak ya karena terdapat teknologi yang kan kalau kita nggak suka sesuatu dengan layer 2, layer 1 itu kan nggak mungkin besok kita bikin penggantinya. Karena ada barrier to entry tadi. Jadi at least layer 3 itu menjadi
domain yang adu argumentasinya terjadi sehingga memberikan at least penyadaran bagi masyarakat. By the way, layer 3 itu ya internet, apa segala macam, platform, sosial media. Untuk layer 2, layer 1, I don't think there will be solution. Bahwa kita tetap akan tergantung dengan produk-produk mereka gitu. Ya, oke. Nah, sekarang mungkin akan masuk ya ke pertanyaan-pertanyaan akhir dari saya ya. Kalau menurut Bapak nih, boykot ini kira-kira gimana ya Pak caranya biar kalau misalkan tadi Bapak komentar udah lebih struktur atau apa gitu, tapi bahasa saya mungkin bisa lebih tepat arah gitu, karena ya ini untuk memitigasi adanya dampak di kita misalkan gitu kan, meskipun sebenarnya tadi kesalahan manajerial kalau kita lihat ya gitu. Nah itu kira-kira gimana Pak kalau misalnya kita ke layer 1 atau layer 2 kan costnya di kita gitu kan, dan ya it's good to try, tapi kan mungkin kita bisa ngelihat ada motivasi lebih lain misalkan economic development atau apa gitu. Tapi ibaratnya nih, how to win the game without cost us enough. Good point. Mungkin kita harus menjelaskan dulu ke pemirsa ya bahwa di digitalisasi itu ada layering kan. Tadi Fatah menjelaskan layer 1, layer 2, layer 3. Layer 1 means hardcore hardware infrastructure, ya, teknologi infrastruktur, ya. Layer 2 itu telekomunikasi, layer 3 itu internet, apps dan sebagainya. Oke, menurut saya sejatinya ini adalah suatu window juga untuk kita sadar maybe it's time for us, especially in first layer of digitalization, to develop our own. Tapi kan itu nggak gampang gitu ya. Mungkin sekedar trigger untuk kita lebih fokus untuk meningkatkan R&D, meningkatkan inovasi yang leading towards improvement di layer 1 kita gitu. Tiba-tiba punya domestic company yang kuat di infrastruktur, di network dan sebagainya. But it does took some time, ya kan? It took sometimes. Jadi nggak bisa lebih dari itu menurut saya. Oke. Tapi di luar itu, ya di luar digital product ya itu tadi bagaimana agar tepat sasaran tadi harus ada mitigasi. Menurut saya tetap harus ada mitigasi. Seharusnya, walaupun konsumen mampu melakukan melakukan boycott as long as they want, ya nggak harus seperti itu dong. Harus ada satu solusi untuk memitigasi. Ini sama-sama kita sendiri kok sebenarnya. Ya, karyawannya tetangga kita, ayam dari supplier dari kita, slaughtering house RPA kita gitu ya. Jadi ya solusinya sekali lagi manajemen terutama di franchise Indonesia mesti mengkomunikasikan bahwa they have to understand. I mean they have. Saya yakin mereka sudah paham bagaimana market Indonesia is, ya, emotionally gampang shifting, emotionally gampang mudah kecewa dengan hal yang sifatnya religion, sifatnya operation gitu ya. Dan mereka konsumen nggak bisa disalahkan. Konsumen nggak bisa disalahkan. It happen juga di tempat lain gitu ya. Sehingga ya harus ada solusi manajerial untuk mengkomunikasikan ini ya, misalnya itu tadi. Ya. Mungkin itu adalah pertanyaan penutup ya Pak. Ya. Bagaimana kalau dalam kita kembalikan ke konteks kita, how do we, ya intinya kalau saya lihat ya ini semua kembali ke strategi sih. Ya. Akhir-akhir ini bisa besar, bisa dampaknya bisa masif ya karena mungkin strategi udah berbeda ya. Strategi kita memboikot udah berbeda, kemudian banyak substitutions yang terjadi, not in food productions tapi ada Facebook bisa substitusi ke TikTok dan sebagainya gitu. Intinya kita lihat hari ini landscape ekonomi semuanya berubah ya. Dan ya udah harus diambil kesempatannya gitu. Mungkin saya sangat berterima kasih ya Pak atas diskusi hari ini. Sangat seru. Mungkin kita, kalau yang saya lihat, kita banyak membuka hal-hal yang sebenarnya belum banyak didiskusikan Pak. Kalau misalkan kita didiskusikan di sosmed kan kebanyakan kita bahas ini dampaknya ke UMKM ntar rugi atau apa misalkan gitu kan. Atau
kalau misalkan kita lihat kan sebenarnya ada salah satu gerakan ya, misalkan BDS, Boycott Defense Sanctions, yang mereka ini global kan, BDS itu global. Nah, kalau misalnya saya boleh cerita tentang BDS, itu kan mereka punya layer-layer juga Pak, layer boycott, ada layer boycott yang ini kasih tekanan rendah aja, ini kasih tekanan tinggi gitu kan. Dan karena targetnya perusahaannya itu tadinya targetnya perusahaan Intel atau apa kayak gitu. Saya nggak ingat ya targetnya, tapi banyak perusahaan telekomunikasi, perusahaan elektronik, akhirnya yang dikasih penekanan ke serangannya ya ke pemerintah jangan tender lagi misalkan. Kayak strateginya udah lebih dalam gitu, ruginya udah lebih besar. Kita tadi nggak masuk diskusi ke government sih memang. Tapi ya possible juga sih, karena per hari ini kan Bu Retno juga mau masukin Israel ke criminal justice kan. Ya why not gitu, mungkin pengadaannya mulai tahun depan, whoever yang elected ya mungkin stop pakai, tapi alternatifnya juga harus ada dan kredibel. Jangan lupa bahwa teknologi itu harus interoperable. Dalam artian seperti apa, Pak? Itu Maksudnya yang gimana sulit. Tuh interoperable itu misalnya kamu selama 10 tahun ini pakai hardware apa gitu, terus karena kamu marah sama Israel, pecah kongsi sama IBM misalnya nih ya, terus ganti apa, terus nggak cocok, terus datanya nggak bisa interoperable, nggak bisa koeksis apa segala macam, nggak benar juga gitu. Jadi harus ada pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya praktikal juga kalau pendekatannya bidang teknologi. Setuju bahwa yang digital produk ini dampaknya langsung ya. Jadi itu yang harus itu kalau boykot itu yang kena langsung ke jantung. Tapi jangan lupa teknologi itu ada lock-in effect gitu kan. Udah kadung lama terus nggak bisa langsung diganti. Ada switching cost gitu. Sesuatu yang kita harus timbang-timbang. Makanya saya mengatakan di aspek itu agak sulit nampaknya. Agak sulit. Tapi mungkin bisa juga pemerintah yang punya power untuk sedikit digertak, mungkin Kominfo kalau gini-gini kita ganti tender nih gitu kan. Yang lain misalnya. Ya itu hal-hal yang harus lebih baik didiskusikan. Jadi akhirnya apa? Akhirnya seharusnya boycott not emotionally mostly ya, tapi harus rasional juga gitu. Dan ini setuju. Diskusi ini yang saya menikmati ya. Ada kita network effect dan sebagainya. Saya rasa audiens juga perlu tahu gitu bagaimana agar boykot ke depannya bisa lebih efektif, bisa lebih kena ke jantung gitu dan tidak terlalu mengorbankan antar kita aja ya. Setuju. Oke, mungkin Bapak ingin menyampaikan sepatah dua kata terakhir? Ya kita mungkin ada satu aspek yang tadi sebenarnya kelewat. Oh, betul, Pak. Trade effect. Oke. Jadi sekarang itu Laut Merah itu juga membara kan. Dan itu juga membawa dampak ke perdagangan, membawa dampak ke logistik cost gitu. Ini bisa kemana-mana. Nah, jadi pesan kita mungkin ya masyarakat harus juga berpikir it will be long battle. It will be long battle, a very long battle. Karena memang Israel ini nampaknya bahasa Jawanya udah terlanjur basah. You know the last time saya nonton di film Ten Amendments, I think. Saya lupa judul filmnya, mungkin Ten Amendments. Jadi di akhir hayat Fir'aun itu bilang ke istrinya. Ya ini film ya, ini bukan di sejarah. Di sejarah gitu. Dia bilang ke istrinya gini. Wah, itu titik udah kritis banget. Musa udah pokoknya dia udah dalam kondisi yang kritis ya, harus mengejar Musa gitu ya. Di akhir hayat dia cerita, gue sebenarnya nggak mau lagi mengklaim gue sebagai Tuhan, tapi udah kadung. Ini udah kadung nih. Basah dulu ya. Gitu. Nah, sangkosnya udah tinggi banget. There is no way to return. There is no point to return. Saya melihat sebenarnya Israel sooner or later dengan pressure yang luar biasa dari internasional itu akan mengalami hal yang sama. Saya yakin dengan kebesaran Tuhan, dengan kebesaran Allah SWT, dia akan mengalami hal yang sama. There is no point to return. Ya. Karena apa? Karena Amerika juga sedikit demi sedikit agak lunak ya. Kalau kita ikuti statement dari Anthony Blinken ya beberapa waktu terakhir, udah mulai nggak 100%. Dia mulai gelagapan beritanya. Genocide, didn't you see? Dia mulai gelagapan.
Sunak juga di parlemen kiri kanan depan belakang juga digoyang. Internal mereka kan mitra mereka itu berubah. Even ketika British ya Inggris menyerang Houthi di Laut Merah, parlemen mulai curiga, this is only your position to secure kepentingan bisnisnya Sunak saja misalnya. Dan sekarang Sunak memberikan statement yang very 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 funny. Ya, dia bilang bahwa serangan Houthi ke kapal-kapal itu diarahkan ke semua kapal dan tidak ada urusan dengan Palestina, which is of course wrong. Kapal lain bisa lewat. Dia di screen kapal Amerika, Inggris dan Israel. Gitu. Jadi mereka semua sedang digoyang di internal. Dan saya yakin at certain point ya logistik peperangan ini kan juga mahal ya. I think at certain point Netanyahu akan berada di posisi Fir'aun di titik akhir di mana gue sebenarnya udah nggak pengen lagi. Tapi there is no point to return. Okay. Ya, jadi kita berharap konflik ini akan berakhir ya tentu dengan kemenangan kemanusiaan dan saya yakin kita akan ke arah sana sih. Okay. Baik, Pak Ibrahim. Terima kasih banyak. Dengan senang hati. Terima kasih sangat bagus atas undangannya. Terima kasih sudah hadir di Strategis Talk. Kita akan rilis cepatnya. Terima kasih, Pak. Terima kasih.